Salam pemirsa, 4 Juli 2025, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah seorang perwira militer senior Iran, Qasim Al-Husseini, tewas dalam serangan udara Israel yang mengguncang kawasan Selat Beirut, Lebanon, Kamis malam waktu setempat. Husseini dikenal sebagai salah satu figur kunci di balik jaringan penyelundupan senjata Iran ke Lebanon dan tepi barat, yang selama ini dihitung sebagai tulang punggung kekuatan milisi Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Palestina. Menurut laporan The Times of Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa operasi militer yang menewaskan Husseini ini merupakan titik balik bersejarah dalam menghadapi ancaman terbesar yang datang dari rezim Teheran. Ia menegaskan, keberhasilan operasi ini adalah bagian dari strategi Israel untuk menghalau pengembangan program nuklir dan produksi rudal Iran yang selama ini dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional Israel. Operasi Rising Lion, titik kunci perang bayangan. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengungkapkan bahwa operasi dengan sandi Rising Lion merupakan hasil dari ribuan jam perencanaan matang, pengumpulan intelijen secara intensif, serta latihan militer yang ekstensif. Zamir menegaskan, keberhasilan ini menandai babak baru dalam upaya Israel menggagalkan ekspansi militer Iran di kawasan. Menteri Pertahanan Katz menambahkan bahwa Israel telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memastikan Iran tidak lagi memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengancam keamanan Israel pada masa mendatang. Ini bukan sekadar balasan sesaat, melainkan langkah preventif strategis agar generasi mendatang bebas dari ancaman rudal dan nuklir Iran, tegas Katz dalam pernyataannya kepada media. AS dan Iran akan gelar perundingan di Oslo, IAEA tarik inspektur dari Iran. Sementara itu, berbagai media internasional melaporkan Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan melakukan perundingan penting di Oslo, Norwegia, pekan depan. Fokus utama pembicaraan adalah membahas pembatasan lebih lanjut atas program nuklir Iran, pertukaran sanksi serta relaksasi ekonomi, serta mencari solusi penurunan ketegangan di kawasan. Namun di tengah upaya diplomasi tersebut, Reuters melaporkan bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menarik seluruh tim inspekturnya dari fasilitas nuklir Iran. Keputusan ini diambil akibat memburuknya situasi keamanan dan meningkatnya kecurigaan atas aktivitas nuklir rahasia Teheran. Peninjauan ulang terhadap program nuklir Iran kini tertunda, menunggu situasi yang lebih kondusif. Retorika panas dari Teheran, seruan hukuman mati untuk Trump dan Netanyahu. Di Teheran, suasana semakin panas setelah pemimpin Salat Jumat Ahmad Khatami menyerukan hukuman mati bagi Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdasarkan interpretasi hukum Islam. Pernyataan keras tersebut mendapat reaksi luas dari warganet dan komunitas internasional yang menilai retorika ini lebih sebagai provokasi yang telah berulang kali disuarakan para pemimpin Iran selama beberapa dekade terakhir. Para pengamat menilai, pernyataan seperti ini justru memperkeruh suasana dan memperkecil ruang dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Perang Gaza memanas, Israel klaim kuasa 65% wilayah tempur. Dalam perkembangan lain, militer Israel terus menggempur wilayah Gaza dalam operasi militer besar-besaran. Juru bicara militer Israel mengumumkan, sepanjang sepekan terakhir, lebih dari 100 anggota Hamas tewas dalam berbagai serangan, dan kini pasukan Israel mengklaim telah menguasai 65% wilayah pertempuran di Gaza. Langkah ini menegaskan ambisi Israel untuk sepenuhnya melumpuhkan kekuatan militer Hamas dan menggulingkan kontrol organisasi tersebut atas Gaza. Sementara itu, Komandan militer Hamas, Izz al-Din al-Haddad, memperingatkan bahwa jika tidak tercapai perjanjian damai yang bermartabat, maka konflik akan berlanjut dalam bentuk perang pembebasan atau bahkan perang pengorbanan jiwa, menandakan potensi eskalasi yang lebih luas dan berdarah di masa mendatang. Hizbullah mulai kurangi senjata berat, tekanan ekonomi meningkat. Reuters juga melaporkan, Hizbullah di Lebanon kini tengah menimbang langkah-langkah pengurangan stok senjata berat serta drone canggih akibat tekanan keuangan yang semakin besar dan konflik yang berkepanjangan. Namun, kelompok yang didukung Iran itu masih berusaha mempertahankan arsenal senjata ringan demi kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Analis dan dampak regional. Rentetan peristiwa ini semakin menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya stabilitas di kawasan Timur Tengah. Kematian Husseini bukan sekedar kehilangan seorang perwira.
tetapi juga bisa memicu serangkaian aksi balasan dari Iran maupun kelompok-kelompok proksi di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Langkah IAEA menarik inspektur juga menambah kecemasan global terkait potensi kebutaan dunia atas kemajuan program nuklir Iran. Pengamat menilai, jika perundingan AS-Iran di Oslo gagal menghasilkan terobosan, risiko konflik terbuka, baik melalui serangan langsung maupun perang proksi, akan semakin besar. Masyarakat internasional kini menanti apakah diplomasi akan mampu meredam panasnya situasi atau justru krisis akan berlanjut tanpa ujung. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.